warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ada nyanyiannya ya, boleh ikuti bunda ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum habaget. Assalamualaikum, 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 kaifa haluk, bikhair. Assalamualaikum, ni hao ma, shishe. Assalamualaikum, kumaha dama. Assalamualaikum, assalamualaikum, habaget manmandung. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Intan Payung. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Ani teman-teman. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ayo sama-sama kita baca doa dan harapan semoga kegiatan kita hari ini lebih dirahmati oleh Allah dan kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berkah dari Allah. Ayo semuanya angkat tangannya ya dengan sikap berdoa. Ikuti Bunda, sikap berdoa. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat dengan nama-nama malaikat? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, bagus sekali yang masih ingat. Kita ulangi ya. Yuk, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui teman-teman ada 10 ya. Ayo kita sebutkan nama-namanya yuk. 1, 2, 3. Teman-teman, kita akan sebutkan sama-sama setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari semua kita hafal namanya. Ayo. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, siapa di sini yang cinta Rasul? Ayo, iya hebat yang cinta Rasul. Siapa yang di sini yang selalu menunjukkan sikap pemimpin seperti Rasulullah? Siapa? Angkat tangannya. Hebat. Ya teman-teman, Rasulullah adalah pemimpin yang terhebat di dunia. Rasulullah teman-teman memiliki sifat-sifat terpuji yang patut kita contohi. Juga Rasulullah memiliki sunnah-sunnahnya yang boleh kita ikuti teman-teman. Karena sunnah-sunnah Rasul ada banyak sekali manfaatnya. Bahkan teman-teman menurut penelitian Rasulullah sudah menganjurkan sunnah-sunnah beliau untuk kita ikuti dari zaman Rasulullah teman-teman. Tetapi pada saat sekarang ini teman-teman sudah diteliti ternyata dalam hal medis, dalam kesehatan teman-teman ada banyak sekali manfaatnya. Masya Allah teman-teman, ternyata Rasulullah juga sangat hebat dalam hal kesehatan. Nah, apalagi teman-teman di masa corona ini teman-teman juga harus mengikuti banyak sekali protokol kesehatan. Nah, salah satunya ada banyak sekali sunnah-sunnah Rasul yang bisa kita ikuti supaya kita tetap sehat teman-teman. Teman-teman mau tahu? Iya, oke, mau tahu hebat. Hari ini Bunda Ani akan sebutkan 3 sunnah Rasul yang bisa kita ikuti, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Yang pertama, tersenyum. Ayo, siapa yang suka senyum? Siapa yang suka senyum? Ayo tersenyum. Ting. Iya teman-teman, senyum itu teman-teman adalah sedekah teman-teman. Sedekahnya paling mudah kan? Iya, jadi sunnah Rasul menganjurkan kita untuk tersenyum. Karena
tersenyum itu adalah sunnah Rasul. Walaupun sangat mudah untuk dilakukan, ternyata tersenyum mengandung pahala yang banyak. Wah, subhanallah. Siapa di sini yang mau banyak pahala? Iya, hebat. Yang mau banyak pahala boleh sering-sering tersenyum. Karena dengan tersenyum kita membuat saudara kita menjadi senang. Kita membuat saudara kita menjadi bahagia. Oke, teman-teman. Ya. Tadi yang pertama apa? Tersenyum. Ada hadisnya loh, teman-teman. Tabassamuka fi wajhi ahika sedekah. Artinya, tersenyummu pada saudaramu adalah sedekah. Wah, senang sekali. Ya, senang sekali kita sudah mengumpulkan pahala hari ini dengan bersedekah. Oke, yang nomor 2, yang kedua kita akan bahas sunnah Rasul tentang memasuki rumah dengan membaca salam. Wah, siapa yang masuk ke rumah dengan selalu mengucapkan salam? Siapa? Angkat tangannya. Iya, bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, teman-teman. Atau teman-teman kita sering singkat Assalamualaikum. Nah, itu juga boleh ya, teman-teman ya. Ternyata memasuki rumah dengan mengucapkan salam adalah sunnah Rasul. Karena kita mendoakan penghuni rumah kita. Wah, di rumah kita ada keluarga kita, teman-teman. Mama, ada papa, ada adik kita, ada kakak kita, abang kita, dan kita memasuki rumah mengucapkan salam. Kita mendoakan ahli rumah kita, mendoakan keluarga kita sendiri, teman-teman. Alhamdulillah, hebat ya. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga sunnah Rasul yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, adalah minum sambil duduk. Wah, minum sambil duduk. Kenapa ya? Kenapa tidak dianjurkan untuk minum sambil berdiri saja? Kenapa minum harus sambil duduk? Kenapa ya? Teman-teman penasaran? Penasaran ya? Oke, Bunda ini akan jelaskan lebih lanjut lagi. Iya, teman-teman. Kenapa teman-teman kita dianjurkan untuk minum sambil duduk? Kenapa tidak sambil berdiri saja? Ternyata ada sebabnya, teman-teman. Teman-teman mau tahu kenapa? Ya, hebat. Oke, teman-teman, ada yang tahu ini apa namanya, teman-teman? Ayo, siapa yang tahu ini apa? Iya, benar sekali, ini adalah gelas. Nah, yang ini apa? Siapa yang tahu? Air mineral. Benar, ini adalah air mineral mereknya Cleo. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini apa? Tadam! Apa ini, siapa yang tahu? Apa ya? Wah, siapa yang tahu ini apa? Ini adalah boneka, teman-teman. Bonekanya lucu ya. Seru sekali. Wah, teman-teman, boneka ini, teman-teman, coba lihat. Nah, nih bonekanya tersenyum ya. Oh iya, bonekanya tersenyum. Teman-teman, coba lihat ya. Ya, Bunda Ani akan tuangkan air ke dalam gelas. Teman-teman boleh lihat. Teman-teman, bonekanya dia minum. Posisinya berdiri ya, teman-teman. Coba lihat lurus. Bonekanya lurus, bonekanya berdiri. Dia mau minum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Ya, coba lihat ya. Wah, teman-teman lihat. Airnya langsung turun, teman-teman. Padahal, teman-teman lihat. Ada saringannya, tetapi lihat ya, saat Bunda Ani tuangkan, saat bonekanya minum air, lihat airnya langsung turun ke bawah, tidak melalui saringannya. Wah, coba teman-teman lihat sekali lagi. Ayo, coba lihat lagi. Nah, lebih dekat ya. Coba lihat. Oke, lihat ya. Kita tuang airnya. Airnya terus turun ke bawah tanpa melalui saringan airnya, teman-teman. Coba lihat. Wah, langsung turun. Wah, kenapa bisa seperti itu ya? Teman-teman penasaran pastinya kan? Iya, teman-teman. Sekarang Bunda Ani akan coba mendudukkan bonekanya. Oke, maaf ya, kita duduk ya boneka.
Oke teman-teman, bonekanya sudah duduk ya. Lihat, dia sudah duduk. Posisinya sudah duduk, posisinya sudah bengkok seperti ini. Tadi dia berdiri, posisinya lurus ke bawah. Sekarang dia sudah duduk. Nah, seperti ini. Nah, lihat ya. Kemudian ini akan dekatkan supaya teman-teman lebih jelas. Lihat. Nah, oke teman-teman, sekarang dia mau minum. Dia mau minum. Nah, ini adalah airnya. Dia minumnya sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dekatkan lagi ya. Nah, coba lihat. Nah, teman-teman, coba lihat. Wow, keren sekali teman-teman. Wah, coba teman-teman lihat. Saat airnya masuk melewati saringan air ini. Lihat, kita ulangi ya. Coba lihat. Ya. Wow. Nah. Iya, teman-teman. Teman-teman, air yang diminum oleh boneka ini, teman-teman, tetap masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja melewati saringan di sini. Wah, subhanallah. Kenapa bisa ya? Iya, karena saat tadi bonekanya berdiri, saringannya tidak berfungsi teman-teman, karena airnya langsung masuk tidak mengenai saringan. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah lihat bagaimana saat minum berdiri dan bagaimana saat minum sambil duduk. Ternyata saat minum sambil berdiri, air yang masuk ke dalam tubuh kita ini teman-teman langsung masuk ke dalam tubuh kita tanpa melalui saringan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan tubuh kita ini canggih teman-teman. Allah sudah menciptakan saringan di dalam seperti saringan ya di dalam tubuh kita. Jadi saat airnya masuk ke dalam tubuh kita akan melalui saringan tersebut. Jadi teman-teman, kuman yang terdapat di dalam air tidak langsung masuk ke tubuh kita, tapi akan disaring dulu oleh saringan tersebut. Kemudian kumannya akan keluar bersama pipis atau saat teman-teman buang air kecil teman-teman. Ya, coba lihat ini. Ya, airnya jernih sekali, putih, jernih sekali, tapi tidak terlihat bahwa di dalam ini mungkin saja ada kuman atau bakteri teman-teman yang hanya terlihat oleh alat medis tertentu, tidak bisa terlihat oleh mata kita. Nah, jadi saat kita minum sambil berdiri, kumannya ikut masuk ke dalam tubuh kita karena dia tidak melalui saringan. Akibatnya perut kita jadi sakit seperti itu. Juga bahkan ada penyakit yang disebut dengan ini teman, infeksi kantong kemih. Wah, ternyata infeksi tersebut juga disebabkan karena ada bakteri yang ikut masuk bersama air, teman-teman. Terus teman-teman, saat teman-teman minumnya sambil duduk, nah saringan di dalam tubuh kita itu berfungsi dengan sempurna, dan hasilnya air yang masuk ke dalam tubuh kita, melalui saringan, dan kuman yang terdapat di dalam air ini teman-teman tidak ikut masuk bersama tubuh kita teman-teman. Alhamdulillah. Jadi itulah kenapa sunnah Rasul menganjurkan kita untuk minum sambil duduk. Itu kenapa Rasulullah melarang kita untuk minum sambil berdiri. Seru sekali ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya video ini teman-teman ya. Oke, teman-teman tahu tidak, dalam sehari kita dianjurkan minum berapa gelas? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, hebat teman-teman Bunda. Benar teman-teman, 8 gelas. 8 ya, ada 8 gelas. Jadi teman-teman dalam sehari semalam 24 jam teman-teman dianjurkan untuk minum 8 gelas air. Teman-teman bisa menghitung 1 sampai 8? Bisa, hebat sekali. Ayo kita hitung sama-sama ya. Sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hebat, teman-teman, hebat sekali. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, itulah tadi sunnah Rasul yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama apa tadi?
Iya benar, hebat, tersenyum. Yang kedua adalah, ayo, siapa yang masih ingat? Hebat teman-teman Bunda. Ya, yang kedua mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Nah, yang ketiga itu tadi, minum sambil duduk saja ya teman-teman. Oke, teman-teman yang hebat, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, semoga mengandung banyak pembelajaran, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua supaya kita selalu minum sambil duduk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ikuti terus channel YouTube Intan Payung supaya teman-teman semua dapat terus informasi terbaru, dapat terus informasi-informasi terbaru dari bunda-bunda yang sangat bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.